Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizain Fikri, pendamping PKH dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Baiklah, bertemu dengan saya lagi dalam video ini. Video saya kali ini saya akan menampilkan modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Dalam hal ini saya akan melakukan langkah kedua, yaitu mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar. Cekidot, kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibuku sekalian. Apa kabarnya, Bu? Baik. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu kita akan yaitu mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar. Baiklah ibu-ibu, agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu juga harus paham dan harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Paham, Bu, ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit makanan dan jenisnya, zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Ada jenis-jenis kelompok kandungan gizi ya ibu-ibu ya. Yang pertama yaitu makanan pokok atau karbohidrat. Karbohidrat ini ibu-ibu fungsinya yaitu untuk menghilangi perut lapar. Yang pertama yaitu sumber tenaga ya. Terus fungsi dari karbohidrat yang kedua yaitu untuk berpikir dan bekerja. Kalau kita tidak makan makanan karbohidrat, jadi kita tidak bisa bekerja ibu-ibu ya. Terus ibu-ibu yaitu lauk pauk atau protein. Jadi fungsi dari protein itu sendiri yaitu untuk zat untuk pembangun sel. Fungsi yang kedua, memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi seandainya ibu-ibu ada yang luka tuh, itu fungsi yang pertama itu protein. Paham, Bu, ya? Belah ibu-ibu, yang ketiga yaitu sayur dan buah-buahan atau vitamin dan mineral. Fungsi dari sayur dan buah-buahan itu sendiri, yang pertama untuk membantu proses kerja tubuh. Yang kedua yaitu mencegah berbagai penyakit. Jadi seandainya ibu demam nih, jadi banyaklah konsumsi sayur dan buah-buahan. Ibu-ibu, sampai di sini ada yang paham tentang masalah makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah-buahan? Kalau tidak ada pertanyaan sebelumnya, saya akan membagikan kelompok terdiri dari kelompok makanan pokok, kelompok lauk pauk, dan kelompok sayur dan buah-buahan. Baik ibu-ibu, tugas ke kelompok kita yaitu mengidentifikasi atau mengenali sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita, aja ya Bu ya. Terus seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Paham, Bu? Baik ibu-ibu. Ibu silakan berdiskusi untuk menetapkan
apa jenis makanan pokok, lauk pauk, dan sayur dan buah-buahannya, Ibu ya. Baiklah Ibu-ibu, mana hasil diskusinya Bu? Ya, terima kasih Bu ya. Baiklah Bu, di sini kita akan membagi makanan pokok ya Bu. Terima kasih atas hasil diskusi Ibu. Dan di sini saya akan menempelkannya Bu ya, sesuai dengan isi piring kita. Ini makanan pokok. Ini lauk pauk. Dan ini sayur-sayuran. Baiklah Bu, kita akan membahaskan tentang makanan pokok atau karbohidrat yang terdiri yaitu nasi, sagu, jagung, gandum, ubi, dan lain-lain. Ya, pintar ya jawaban Ibu kelompok makanan pokok ya Bu ya. Kasih aplaus dulu. Terus untuk lauk pauk atau protein yaitu terdiri dari ikan nila, ikan kembung, daging, telur, dan ayam. Iya, pintar. Kasih aplaus dulu. Terus sayur dan buah-buahan yang sumber yang vitamin dan mineral. Sayur terdiri dari sayur bayam, sayur kangkung, sayur pucuk ubi, dan sayur sawi. Ya Bu ya. Buah-buahan, buah mangga, jeruk, apel, pokat, dan buah naga. Oke Ibu-ibu, pintar ya Bu ya. Inilah jenis-jenis ya Bu ya makanan lauk pauk dan sayur-sayuran yang ada di dalam isi piring kita ya Bu ya. Artinya setiap kita makan untuk mendapatkan gizi yang seimbang, setiap kita harus di dalam piring kita harus ada makanan-makanan tersebut. Paham Bu? Sampai di sini Bu. 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Paham Bu ya? Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Karena di lokasi kampung kita ini Bu, kalau masalah sayur itu banyak ya Bu, banyak yang bisa kita dapatkan. Di sekitar kita, di rumah kita juga bisa kita tanam tanaman sayur sejenis kangkung, bayam, ataupun pucuk ubi. Terus biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Terus biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Karena apa kita biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, supaya itu tadi fungsi dari makanan pokok yaitu sumber tenaga. Terus batasi makanan yang berpangan pangan manis, asin dan berlemak. Bahan pangan yang panis itu artinya itu seperti apa tuh Bu? Coklat. Asin sering kita mengkonsumsi itu Bu, tapi saya juga suka, tapi tidak terlalu. Asin seperti ikan asin, kalau berlemak seperti gorengan. Iya. Terus biasakan sarapan pagi. Ibu-ibu biasa enggak nih sarapan pagi? Pintar Ibu, biasa Ibu ya. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang cukup artinya yaitu kita minum air putih satu hari yaitu 8 gelas. Yang aman artinya ya yang sudah dimasak. Terus lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal.
aktivitas fisik yang cukup tuh seperti apa kalau ibu-ibu? Berjalan kaki, mau pergi ke warung beli sayur ibu ya, menyapu, ngepel, bersepeda, ya bersepeda, pintar, jalan kaki, ya pintar. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Artinya gini bu, supaya kita tahu bahwa berapa lemak, protein yang berada di dalam label tersebut. Nah, sesuatu yang kita beli itu. Terus fungsinya juga supaya tidak makanan yang kita makan itu tidak expired, ya bu ya. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir, supaya tidak ada lagi kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Setelah kita beraktivitas, lakukanlah cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Paham bu sampai di sini bu? Coba kita ulang lagi bu. Isi piring kita ada apa? Harus adanya makanan yang bergizi, makanan pokok berkarbohidrat, ada lauk pauknya, ada sayur dan buah-buahan. Terima kasih ibu-ibu, sudah paham semuanya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan next kita akan bertemu lagi di berikutnya. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ulasan dari modul ke-6, pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Langkah kedua, mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurang cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.